Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Dalam permenungan saya, kabar ini kabar sukacita, tapi juga kabar yang menakutkan bagi Maria. Karena Maria tadi mengatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena saya belum bersuami. Tetapi setelah mendengarkan semua yang dijelaskan oleh malaikat tadi, Maria dengan berani mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Suatu kata-kata ya penyerahan diri yang sungguh luar biasa. Aku ini hamba Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga bisa mengatakan hal yang sama? Ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa sulit dalam kehidupan kita, kita masih berani mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut apa yang Engkau kehendaki." Apa kita masih berani mengatakan itu, Bapak Ibu? Maria sungguh luar biasa. Dalam kebingungannya dia percaya akan kehendak Allah. Dia percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Maka dia percaya bahwa Allah akan menepati semua janjinya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu?
Apakah kita juga punya iman yang sama seperti Maria? Kita belajar dari sikap hidup Maria ini. Aku ini hamba Tuhan. Maria tidak pernah bangga karena dia menerima kabar sukacita yang luar biasa bahwa dia dipilih Allah. Tidak, dia tetap menjadi pribadi yang rendah hati karena dia hamba. Kita harus belajar, sekalipun kita tuh orang hebat, kita harus tetap menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, di akhir dari bacaan Injil tadi kita mendengar, setelah Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kemudian dikatakan malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Tidak ada lagi ayat di dalam kitab suci yang mengatakan malaikat selalu menyertai Maria. Tidak ada. Hanya dalam ayat ini dikatakan lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Apa artinya? Maria diajak untuk bergulat seorang diri ketika dia mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita juga Bapak Ibu, kita diajak dengan segala peristiwa yang terjadi mencari kehendak Tuhan. Apakah kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang selalu menyertai kita? Kadang kita ragu-ragu. Kadang ketika ada pengalaman-pengalaman sulit, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, lalu kita down, kita putus asa, kita kecewa. Di manakah Engkau Tuhan? Tapi hari ini kita belajar dari sosok pribadi yang sangat rendah hati, Maria. Dia pribadi yang selalu percaya akan kuasa Allah, kehendak Allah akan terjadi dalam kehidupannya. Semuanya akan indah pada waktunya kalau kita mau berjuang dan mengatakan terjadilah padaku menurut apa yang Engkau kehendaki. Maria tidak santai saja. Maria tetap mendengarkan firman Allah dan merenungkan sepanjang hidupnya sampai di bawah kaki salib putranya. Maria tidak berhenti untuk merenungkan itu. Maka kita diajak untuk juga selalu merenungkan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa maumu Tuhan dengan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya? Kalau kita berani menerima kemujuran dari tangan Tuhan, kenapa kita takut menerima kemalangan dalam kehidupan kita? Kita harus tetap setia Bapak Ibu. Karena Dia Allah yang tetap setia. Entah dalam kegembiraan kita, entah dalam kebingungan kita, penderitaan kita, Dia tetap menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari sosok Maria yang sangat rendah hati ini. Dia membiarkan kuasa Allah berkarya dalam kehidupannya, yang akhirnya membawa keselamatan bagi Anda dan saya. Kita juga membiarkan diri kita dipakai oleh Allah, agar kita juga menjadi sarana-sarana perpanjangan tangan Tuhan yang membawa harapan bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan. Kita juga harus membawa kabar sukacita Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya menggosipkan kelemahan orang lain, membicarakan kelemahan orang lain. Tapi kita juga harus membawa kabar sukacita Tuhan dalam kehidupan kita, agar orang-orang yang saat ini sedang mengalami keterpurukan dalam hidup mengalami sukacita dan harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang hamba akan terlalu setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Maka mari kita merendahkan diri kita. Biarkan Allah memakai kita. Kita bukan orang hebat. Kita orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Tapi maukah kita dipakai oleh Tuhan? Kalau kita mau, mari kita buka diri kita.
Kita bawa kabar sukacita bagi orang lain. Kita bawa kegembiraan bagi orang yang saat ini sedang mengalami kesedihan. Dan percaya Tuhan akan menyertai kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung Sang Perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan kami layak memperoleh kehidupan yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin.